Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kita merenungkan kisah para rasul telah sampai pada pasal yang ke-12. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop tersebut diberi judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita kembali melihat tentang tantangan yang dihadapi oleh jemaat dan para pemimpin jemaat Tuhan. Di sini kita juga kembali ditunjukkan bahwa sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Tuhan tetap memimpin dan memberikan jalan keluar pada waktu dan cara yang sama sekali tidak kita bayangkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mengalami persoalan dan tantangan dalam hidup ini, bersabarlah, bertahanlah, dan tunggulah sampai Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dan pada waktu yang tepat. Kita memang tidak tahu persisnya kapan waktu penyelesaian itu akan datang atau dengan cara apa Tuhan akan melepaskan kita. Tetapi yang pasti itu akan datang dan untuk itu kita wajib bertahan sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dari kisah tersebut kita juga menyaksikan bagaimana Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi di sana tertulis jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-5. Mungkin pada saat itu jemaat berpikir bahwa dengan ditangkapnya Petrus, kematian Petrus hanya tinggal menunggu waktu. Apa yang sudah terjadi pada Yakobus mungkin akan segera dialami oleh Petrus, yaitu dihukum mati. Karena itu, yang hanya dapat mereka lakukan dan yang memang mereka lakukan adalah berdoa dengan tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan jemaat ini patut kita teladani. Ketika kita merasa tidak berdaya dan tidak ada lagi pertolongan yang dapat kita harapkan, bagaimanapun kita masih dapat berdoa. Sesungguhnya tidak ada seorang Kristen pun yang boleh mengatakan, "Saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Pak Pendeta. Semua jalan sudah tertutup. Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kita selalu bisa berbuat sesuatu sekalipun di saat-saat paling sulit dan penuh kemustahilan. Apa itu? Yaitu berdoa dengan tekun. Pergumulan atau kesulitan apakah yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkin kita berkata, "Aku sudah berusaha ke sana kemari untuk memperoleh kesembuhan. Tidak ada hasilnya dan tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Pak Pendeta, aku sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Aku sudah datang ke semua psikolog sampai konselor keluarga untuk menyelamatkan hubungan dalam keluarga saya. Bahkan keadaan semakin sulit."
Saya sudah lakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan anak saya. Sampai saya sudah rela mengalah. Saya sudah berusaha ke sana kemari untuk menyelesaikan hutang-hutang saya. Yang terjadi malah gali lubang, tutup lubang. Saya sudah lakukan apa saja untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang menjerat saya. Sampai-sampai sudah kehabisan energi, lelah dan terkuras dana. Akhirnya melalui persoalan itu kita hanya bisa berkata tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak. Masih ada yang bisa kita lakukan. Kita masih bisa berdoa dengan tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan untuk memulai sesuatu, atau untuk mensyukuri sesuatu, atau untuk mengharapkan sesuatu, atau memohon sesuatu. Tetapi berdoa adalah tindakan yang masih bisa kita lakukan ketika tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari-hari ini sudah banyak doa-doa yang sudah tidak lagi didoakan, yang sudah dihentikan dan tidak lagi dipanjatkan, ayo lakukan lagi. Berdoalah dengan tekun. Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.